Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita dari kajian ilmiah dari kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah memahami tauhid, yang disyarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah masuk dalam kaidah yang pertama, yang judul pada kesempatan kali ini yaitu kesyirikan orang-orang atau manusia di zaman sekarang lebih parah daripada umat di masa silam. Umat di masa silam. Dari sisi mana Anda melihat hal ini bisa jadi judul dan sebagai bahan tadabbur, yang kesyirikan di masa sekarang terjadi dalam segala lini, baik dalam hal ketika manusia baru menikah, mereka melakukan kesyirikan. Wanita ketika hamil, mereka melakukan kesyirikan. Anak baru lahir, mereka melakukan kesyirikan. Ketika hendak membuat rumah, memulai membangunnya dengan kesyirikan. Kemudian untuk menjaga rumah biar nggak dimasuki maling, dengan kesyirikan. Ketika mereka sakit, terjadi kesyirikan. Dan kesyirikan di masa silam yang diperangi oleh Nabi SAW, orang di masa silam, bukanlah dari sisi mereka bermasalah dari tauhid rububiyah, tapi justru karena tauhid uluhiyah, tauhid terkait peribadatan. Sedangkan rububiyah, orang-orang di masa silam mengikrarkan bahwasanya Allah gak ada tandingannya. Tapi masalah uluhiyah, inilah yang mereka banyak terjatuh dan diperangi oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, malapetaka di muka bumi ini banyak muncul dan terjadi gara-gara sebab kesyirikan. Malapetaka berupa bencana, malapetaka berupa wabah, malapetaka termasuk masalah penyakit, juga perpecah belahan kaum muslimin, juga malapetaka berupa diantaranya runtuhnya satu negeri. Karena kebodohan itu sumber utamanya, sehingga terjatuh dalam kesyirikan. Bodoh dari apa? Bodohnya kita dari perkara tauhid. Ini penyakit yang dikenal dengan da'ul udhal, penyakit yang paling bandel, yaitu bodoh. Sumber penyakit dari semua penyakit adalah kebodohan. Mau penyakit agama, mau penyakit fisik, mau penyakit psikis, ya diantaranya karena kebodohan diri kita. Berkata muallif rahimahullah ta'ala, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yadkhulhum fil Islam atau lam yudkhilhum fil Islam. Wad dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama' wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr
fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ya, ini untuk apa? Membuka wacana kita, bahkan hati kita. Banyak di antara kita yang kadang disebutkan ayat seolah-olah ayat itu lewat begitu saja Anda baca. Contohnya surat Yunus ayat 31. Anda lewat, tapi Anda nggak mentadabburi apa di balik ayat ini. Kadang manusia membaca Al-Quran, dia merasa enak dengan bacaan dia baca, tapi nggak mentadabburi maknanya. Bagaimana hati bakal takut, bagaimana kulit bakal bergetar, bagaimana penyakit bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Anda nggak paham maknanya. Arti ayat ini yang sebelumnya disampaikan oleh penulis rahimahullah taala dalam kaidah pertama ini, kamu harus mengetahui bahwa orang-orang yang kufar yang diperangi Rasulullah juga mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur. Ya, surat Yunus ayat 31. Ya. Namun pengakuan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Termasuk orang kufar zaman sekarang, bukan kufar di zaman Nabi saja. Kufar di zaman sekarang, ya, mereka juga mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta dan mengatur. Namun pengakuan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Makanya inna dina indallahi Islam. Ya, bahwasanya sesungguhnya agama di sisi Allah, hakikat agama hanyalah Islam. Para nabi, para rasul semua membawa Islam. Nabi Isa pun membawa Islam. Ya, Nabi Musa membawa Islam, Nabi Ibrahim membawa Islam. Dan penutup para nabi adalah Nabi Muhammad SAW, penutup para rasul. Maka orang-orang yang ketika Nabi SAW sebagai penutup para nabi, orang-orang yang sebelumnya mengikuti Nabi Isa harus mengikuti syariat Nabi. Ya, jangan kena orang Nasrani. Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi turun di akhir zaman, dikawal dua malaikat, satunya di kanan, satunya di kiri. Nabi Isa dikawal turun. Pertama kali Nabi Isa turun, yang diincar Nabi Isa adalah Dajjal. Dan Dajjal ketika melihat Nabi Isa, yadhub kadhaubil milh fawqal ma'. Maka Dajjal ketika melihat Nabi Isa, dia meleleh sebagaimana garam meleleh dalam air. Dan Nabi Isa nggak membiarkan, langsung ditusuk dengan tombak perutnya Dajjal. Dajjal langsung ditusuk dengan tombak. Nah, untuk memastikan kematian dia. Di sini Anda perhatikan ya, bahwasanya Nabi Isa pun ketika turun, ketika waktu itu khilafah ya ada di kepemimpinan di tangan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi adalah termasuk turunan dari Hasan bin Ali, bukan Husain. Kalau orang Syiah meyakini Husain, yang betul adalah Hasan bin Ali. Dan ada syariat salat. Salatnya apa? Syariat salat kita ya salatnya tata cara Nabi, bukan tata cara Nabi Isa. Ya, ketika salat ditegakkan, waktu itu diserahkan atau ditawarkan kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa menolak dan tetap menganjurkan Imam Mahdi jadi imamnya. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah ikut syariatnya Nabi Muhammad, tata cara sholatnya. Nah, umat Nasrani kalau mengakui mereka mengimani Nabi Isa, harusnya mereka mengikuti bagaimana Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Tata cara sholatnya ikut tata cara sholat yang diajarkan Nabi SAW. Karena sebagaimana kaidah syar'un ma qablana syar'un lana mimma wafaqa syar'una. Syariat umat-umat terdahulu menjadi syariat umat kita ya
kalau syariat umat terdahulu cocok dengan syariatnya Nabi SAW, syariatnya Islam, penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau tata cara sholat Nabi Isa yang diajarkan Nabi Isa gak cocok dengan sholat yang diajarkan Rasulullah SAW, maka apa? Tentunya sudah kehapus. Dan ternyata Nabi Isa ikut sholat sebagaimana tata cara sholat Imam Mahdi yang sesuai dengan sifat sholatnya Nabi SAW. Dalilnya diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Anda perhatikan di sini halaman 37. Qaidah al-ula 37. 37 sudah dibuka semua? Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakan kepada siapa? Perintah kepada siapa sini? Allah memerintah kepada siapa? Nabi Muhammad. Katakan, wahai Muhammad, untuk siapa? Untuk kaumnya, untuk umatnya. Siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan dari bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan hidup dan yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir di masa silam menjawab apa? Jawabannya apa? Fasayaquluna Allah. Mereka sepakat jawabnya satu, Allah. Mereka nggak bilang wali fulan. Mereka nggak bilang pohon ini. Mereka nggak bilang patung ini. Mereka nggak bilang kuburan ini. Mereka nggak bilang ini dan itu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka sepakat mengatakan fasayaquluna Allah. Allah, coba bayangin. Ya. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kenapa kamu nggak bertakwa kepada Allah? Namanya takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Demikian kata Ibnu Abbas. Kenapa kamu nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan takwa termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Nah, tetapi kenapa mereka menjawab Allah tapi masih nyembah berhala? Menjawab Allah tapi minta doanya kepada kuburan. Ya, menjawab Allah tapi apa? Minta kepada pohon. Kalau mau panen di sawah harus ada sesajen tumbal di pohon besar yang ada di sawah. Kalau mau panen laut harus ada ritual sembelih kepala sapi di lautan. Nah, kalau buka jalan tol ya yang penuh dengan hutan ya, yang penuh dengan pohon besar, harus ada tumbal. Berapa banyak jalan tol jadi malapetaka? Anda lihat sejarah jalan tol dibuat. Bermula dari apa malapetaka? Kesyirikan. Di mana ada tempat kesyirikan, disitulah tempat berkumpulnya setan. Nah, fa ini rahmatullah jami'an. Maka yang diperangi oleh Rasulullah SAW ketika mereka yang apa? Terjatuh dalam perkara, yaitu perkara ibadah, bukan terjatuh dalam perkara kesyirikannya uluhiyah. Kenapa rububiyah? Karena rububiyah apa? Mereka mengikrarkan tauhid rububiyah. Seperti ayat ini ya cukup menjadikan bagi kita dalil. Cukup dalil bagi kita. Ini diantaranya ya menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala mereka imani. Rububiyahnya Allah mereka yakin, tapi uluhiyahnya dalam perkara peribadatan mereka banyak terjatuh.
alias ya kesyirikan di masa silam dan kesyirikan di masa sekarang gambarannya sama. Sama dari sisi apa? Mereka nyembah berhala, 360 berhala di dalam Ka'bah. Mereka katakan apa? Kami nggak nyembah berhala kok. Berhala cuma kami jadikan apa? Perantara biar doa kami gampang dikabulkan, cepat dikabulkan oleh Allah. Ketika kita minta kepada berhala, berhala itu layaknya perantaranya kita biar cepat sampai kepada Allah. Akhirnya mereka berkata sebagaimana Allah sebutkan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami nggak nyembah Allah. Kami hanya jadikan mereka sebagai apa? Pendekat kami kepada Allah. Berarti keyakinan mereka telah mencacati kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah nggak maha mendengar lagi. Kalau mereka pakai perantara, berarti Allah sudah bukan As-Sami' Al-Basir. Anda lihat dalam ayat ini, ya, Anda perhatikan, "Amman yamlikus sam'a wal absar." Ya, Anda perhatikan, ya, siapakah yang kuasa menciptakan telinga dan penglihatan? Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin itu. Tapi kenapa ketika berdoa harus pakai berhala, harus pakai pohon, harus pakai kuburan? Kata mereka apa? Biar cepat sampai. Berarti Allah nggak maha melihat. Allah nggak maha mendengar lagi kalau begitu. Coba. Tadabburi ayat demi ayat. Subhanallah, kalau dia pakai perantara, katakan zaman sekarang, syubhat orang zaman sekarang, kita untuk kirim surat perlu pakai perangko zaman dahulu. Zaman sekarang nggak perlu pakai perangko, tulis alamat saja. Bayar duit yang mahal, paket kilat, nggak sampai 1 hari sampai. Itu seperti itu permisalannya. Jadi mereka memisalkan doa itu sebagaimana manusia masuk dalam urusan dunia. Kalau Anda pergi ke presiden, Anda mau pergi ke presiden zaman sekarang Pak Prabowo. Anda mau ketemu Pak Prabowo susah. Berarti butuh siapa? Ajudan. Iya apa enggak? Biar cepat keluhan Anda didengar. Iya apa enggak? Iya. Pak Prabowo bukan Rob, bukan Allah. Dia hanya presiden. Bahkan dia nggak akan dengar orang yang sedang menggibai dia di belakang. Dia nggak tahu ada orang yang berbuat makar untuk menjatuhkan dia. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu ada orang berbicara di balik dinding. Dia nggak tahu. Allah nggak sama dengan presiden. Allah nggak sama dengan makhluk, raja, presiden, penguasa, nggak sama. Maka kalau mengatakan ya doa harus pakai perantara, sebagaimana kita mau ke presiden harus pakai ajudan, maka Anda telah menyamakan Allah dengan makhluk. Fahimnya subhanallah, ini orang zaman sekarang katanya apa? Sama syubhatnya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak nyembah berhala kok. Cuma kami ingin jadikan doa kami cepat sampai, kami semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat yang pertama kali dihembuskan iblis kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh 1000 tahun iblis sabar, gak sukses jerumusin manusia dalam kesyirikan. Mereka umat yang satu bertauhid kepada Allah, walaupun mereka ada bermaksiat seperti Qabil membunuh Habil, yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, dosanya para pembunuh nanti akan ngalir kepada Qabil, karena Qabil yang pertama kali menghidupkan sunnahnya pembunuhan. Nah, tapi syirik, gak terjadi kesyirikan. Kesyirikan baru terjadi ketika zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika umatnya Nabi Nuh membuat patung orang-orang saleh, Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra, ya, 5 orang saleh ini dibikin patung, iblis datang, ini patung ini aslinya dibikin dulu untuk apa? Ngingetin umatnya Nabi Nuh dengan orang-orang saleh biar ikut saleh. Tapi iblis datang, syubhat dia apa? Kenapa kamu nggak minta doa kepada dia? Dia akan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Syubhatnya. Sejak saat itu terjadilah kesyirikan. Makanya hati-hati ibu-ibu, Anda jangan pasang foto orang soleh di rumah Anda. Ya. Suami saya orang soleh, takwa loh suami Anda. Semua foto. Ya. Kenapa? Nabi SAW bersabda, Innal malaika la yadkhulu baitan
fihi surah wal kalb. Malaikat nggak akan masuk di rumah yang di dalamnya ada gambar dan anjing. Foto, patung, boneka, hati-hati. Ya. Tat, duit anak gimana? Tat, ada gambar, Tat? Ya. Oh, itu darurat. Nah, memang disimpan, tapi memang tetap ada. Nah, foto, ya imma dibuang. Kalau memang Anda memang masih susah, ya nyahkan dari dalam rumah. Dari dalam rumah jangan sampai ada nih semua. Mau ada kursi, ada coraknya Raja Wali, potong tuh kepala Raja Wali dari kayu. Kenapa? Malaikat nggak masuk rumah. Kalau malaikat nggak masuk rumah, siapa yang masuk rumah? Setan. Enak kan? Kalau malaikat nggak masuk rumah, enak. Malaikat mungkar nakir nggak nyatet nanti. Enak kalau ada gambar sama anjing, malaikat maut nggak masuk. Ini malaikat yang tetap masuk nih. Kalau malaikat maut tetap masuk, nggak peduli Anda ada foto, ada gambar, mau joget, mau ngapain, tetap dicabut, jadi cabut nyawanya. Malakul maut. Aina rahimakumullah jami'an. Ya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan apa? Menjadikan ini ayat ini mengkabarkan bagaimana umat di masa silam, umat di zaman Nabi dan setelahnya yang terjadi. Ya, dan setelahnya yang terjadi. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan dari kaidah ini, dari kaidah yang agung ini, beliau berkata, hendaknya kamu mengetahui bahwa orang-orang kafir yang telah diperangi oleh Rasulullah adalah orang-orang yang mengakui tauhid rububiyah. Nah, Anda perhatikan. Kan mereka mengimani Allah. Allah kan hanya satu. Nah, mereka mengimani, iya. Dengan mengimani Allah yang hanya satu, belum mengislamkan mereka. Belum cukup. Tapi naasnya, di zaman sekarang, parahnya, umat di masa silam yang melakukan kesyirikan, mereka tidak menyekutukan Allah dari tauhid rububiyah. Tapi di zaman sekarang, tauhid rububiyah pun disekutukan. Berarti lebih parah apa enggak? Nah, lebih parah. Ini jadi gambarannya. Ya, seperti orang-orang di masa silam, mereka itu tidak menyekutukan Allah dan mereka tidak berdoa kepada malaikat, tidak berdoa kepada para wali, tidak berdoa kepada para berhala, baik sonamnya atau authannya atau wasannya, enggak. Tapi mereka dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, dalam keadaan gembira, tetap berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Al-Ankabut ayat 65, Allah berfirman, ketika mereka berada di atas lautan, menaiki perahu, di atas perahu, ketika mereka diombang-ambing ombak, mereka berdoa hanya kepada Allah, ikhlas hanya kepada Allah, gak menyekutukan, namanya ikhlas, memurnikan. Doanya ini hanya untuk Allah, gak ingat namanya doa, ya Allah dan wali fulan, ya Allah dan kuburan fulan, ya Allah dan berhala fulan, ya Allah ya pohon fulan. Enggak, ingatnya hanya Allah semata. Kapan? Ketika kena apa? Ke dalam keadaan susah atau gembira? Dalam keadaan susah. Ingatnya hanya Allah semata. Ingatnya hanya Allah semata. Tapi falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Kalau sudah sukses sampai daratan, mereka balik berbuat syirik. Anda bayangin. Ketika susah ingat Allah semata, ketika senang lagi berbuat syirik. Zaman sekarang? Zaman sekarang apa balikannya? Ketika susah syirik, ketika senang syirik. Lebih parah apa enggak? Anda bayangkan gempa bumi di Lombok.
yang digoncang 1.500 kali gempa di kaki Gunung Rinjani, yang Gunung Rinjani hampir sisanya separuhnya. Di kaki Gunung Rinjani didapati kepala sapi banyak banget. Dikasih gempa tambah nyembelih kepala sapi. Nah, Anda bayangin, harusnya ketika apa? Ketika ada musibah, harusnya semakin ikhlas, murnikan ibadah kepada Allah. Bukan ketika sedang susah malah berbuat syirik. Berarti orang di masa silam lebih mending apa enggak? Lebih mending. Sama, Anda lihat sekarang di rumah sakit. Ketika orang lagi sakit, harusnya lebih dekat kepada Allah apa enggak? Di rumah sakit, tambah enggak sholat rawatib, enggak sholat fardu. Tambah enggak zikir pagi petang. Tambah jauh dari Al-Quran. Ini kenyataan yang harus kita kuat, biar apa? Kita semua ya ingat bahwasanya kita ini hanya kembali kepada Allah dan kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Anda perhatikan di sini banyak sekali momen-momen dalam surat Al-Ankabut yang mengingatkan kita, dan di antaranya yang sering kami sampaikan kepada Anda yaitu ketika disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Ya, sering kami sebutkan di sini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadzat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Permisalan orang-orang yang mengambil kepada selain Allah sebagai pelindung, hakikatnya seperti menjadikan rumah laba-laba sebagai pelindung. Nah, lemah apa enggak? Lemah. Bahkan Allah berfirman mengabarkan kepada Anda rumah yang paling lemah adalah rumahnya. Anda kalau ditanya sebelum ayat ini ada, kami tanya kepada Anda, Bu, Pak, tolong sebutkan rumah yang paling lemah dari semua makhluk Allah. Mungkin Anda mikir jauh kemana ya? Rumahnya tikus. Karena tikus itu nanti dilahap sama ular. Ya, rumahnya burung misalkan. Tapi Allah sebutkan di sini, kabarkan kepada Anda, ya, dari sekian banyak makhluk Allah dikabarkan kepada Anda, ternyata rumah laba-laba. Rumah yang paling lemah. Ya, rumahnya lemah, termasuk kita sebutkan dari hasil penelitian ahli hewan, termasuk kekerabatannya lemah. Ya, yang disebutkan pejantannya sebelum kawin dengan betina harus membuat rumah, sarang. Setelah kawin, betinanya bunting, si istrinya bunuh suaminya. Kemudian setelah si istrinya punya anak, katakan ibunya ini, induknya punya anak, anaknya rame-rame bantai ibunya. Berarti rumahnya lemah, kekerabatannya lemah. Anda lihat, tadabbur sekitar Anda, ada orang katakan pakai jimat di rumahnya. Biar nggak dimasukin maling. Dia berarti mengambil pelindung kepada selain Allah. Jin jadi apa? Pelindung. Jinnya jadi pelindung. Dan itu hakikatnya seperti rumah laba-laba. Dia akan melindungi Anda. Lemah sekali kalaupun bisa. Kemudian berikutnya, jinnya akan minta tumbal kepada Anda. Tumbalnya apa? Keluarga Anda diserang. Imma Anda dibikin tengkar terus di rumah itu sampai terjadi perceraian. Itu tumbalnya. Kemarin kami dapati kasus unik, seorang bapak-bapak, sebagai contoh saja, bapak-bapak punya bisnis properti, setelah itu tiba-tiba rugi sampai 3M. Kemudian kakaknya datang, kamu ingat nggak pesan bapak kita? Jangan kamu bisnis emas, jangan kamu bisnis properti. Wasiat bapaknya. Ini wasiat sudah nggak wajar. Ciri-ciri jenazah. Apalagi jenazah kalau bapaknya dulu punya ilmu penglaris, anaknya bakal bikin celaka. Nah, ini nggak disebutkan dalam sunnah, hadis Nabi, tapi apa? Melalui tajrubah ketemu. Nah, subhanallah ternyata apa? Sama, bapaknya ternyata bisa mengobati orang sakit, tapi pakai bantuan jin. Nah, semakin nampak. Dan si anaknya tadi yang tadinya bisnisnya bangkrut, muncul semua penyakit di dalam tubuhnya. Gagal jantung, gagal ginjal, kencing manis, coba. Jadi setan digunakan tempat berlindung, perlindungannya lemah, kalaupun bisa melindungi, sangat lemah banget. Dan berikutnya menyerang Anda dan keluarga Anda.
Ini diantaranya ya kesyirikan atau perbuatan menyekutukan Allah di masa sekarang ya lebih parah dari masa silam. Dan dahulu yang dimintai doa siapa? Para malaikat, para wali, orang-orang soleh, walinya Allah, orang-orang soleh. Zaman sekarang orang gila pun dimintai doa. Lebih parah apa enggak? Kalau akal fitrah yang benar akan bilang, oh iya ya. Tapi kalau orang sudah fanatik dengan wali yang dianggap wali, padahal dia gila. Nah, akhirnya apa? Dia akan selalu membenarkan apa yang dia lulukan, yang dia hulu kepadanya. Nah, ini termasuk jebakan iblis laknatullah alaih. Kemudian yang berikutnya, Anda perhatikan dulu yang disembah atau dijadikan doa tadi apa? Dari makhluk Allah. Dari makhluk Allah seperti apa tadi? Seperti wali dan para malaikat. Tapi zaman sekarang tadi disebutin siapa? Orang gila pun diminta doanya. Kemudian kuburan pun diminta doanya. Kemudian yang naasnya sampai batu-batuan dan pohon-pepohonan dimintai atau dijadikan perantara untuk berdoa. Ini yang lebih parah. Ini yang lebih parah. Nah, Islam mengajarkan hal ini biar kita nggak sama dengan yang lainnya. Kalau umat melakukan atau katakan pengikut agama yang lain, silakan, hak asasi Anda, silakan. Yang penting Islam kami nggak seperti Anda. Nah, ya, lakum dinukum waliyadin. Silakan, Anda nggak boleh tuntut kami harus seperti Anda, ya, nggak usah dituntut. Dan kami menerangkan seperti hal ini untuk kaum muslimin saja, silahkan. Anda yang bukan kaum muslimin merasa nggak cocok dengan Anda, itu urusan Anda. Ini agama kami, ya. Dan Anda punya agama yang lain, silahkan. Yang penting apa? Kami mengingatkan umat Islam yang siap menerima nasihat. Ayo luruskan kembali akidah dan tauhid kita. Kalau ada nggak terima, misalkan ini kenapa demikian? Itu agama Anda, ini agama kami. Nah, kalau ada agama yang lain nerima, itu pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Islam menutup semua agama para nabi. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Kemudian rahmanakumullah, kita lihat berikutnya, dan dari sini menunjukkan bahwa sesungguhnya tauhid itu bukanlah sekedar pengakuan tentang tauhid rububiyah, bukan. Ya, bukan apa? Tauhid rububiyah saja yang diinginkan, bukan. Tapi lebih dari itu, uluhiyah, asma wa sifat. Naasnya orang-orang sebagian aliran yang menyimpang dalam Islam mengatakan tauhid dibagi menjadi 3, ini menyerupai trinitas. Nggak sama. Ya, ini bukan trinitas, beda gambaran. Ini gagal paham. Nah, Anda lihat dalam surat Al-Fatihah, Anda hitung mana tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Anda perhatikan. Sudah banyak didapati apa? Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Semua menunjukkan, bahkan dalam Al-Quran isinya tauhid, pelajaran tauhid. Dan juga kesyirikan itu tidak hanya sebatas kesyirikan dalam rububiyah semata, bahkan tidak ada seorang pun yang menyekutukan Allah dalam hal rububiyah kecuali segelintir orang yang nyeleneh. Sebab setiap umat mengakui tauhid rububiyah. Mengakui tauhid rububiyah. Oleh karena itu, orang-orang yang melakukan kesyirikan di masa silam, ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan di masa silam dari zaman-zaman awal, mereka itu mentauhidkan tauhid rububiyah tetap. Tauhid rububiyah. Mereka yang berdoa kepada malaikat, ya, mereka yang berdoa kepada para wali, ya, terjadi. Kenapa? Syiriknya syirik uluhiyah. Tapi rububiyahnya tetap. Rububiyahnya mengesahkan Allah tetap. Bahkan Anda perhatikan dalam surat Yunus ayat 90.
Ketika Allah berfirman, ya, amantu annahu la ilaha illa ant. Amantu bihi Banu Israel. Anda perhatikan di sini bahwasanya Firaun, ya, termasuk orang yang paling kafir di muka bumi ini, ya, orang paling kafir di muka bumi ini ketika mengejar Nabi Musa yang telah membelah lautan bersama kaumnya, dia menyeberang lari dan lautan terbelah dan Fir'aun di belakangnya. Ketika lautan kembali akan menyatu dan melahap, akan menenggelamkan Fir'aun, sudah mau ditenggelamin. Apa kata Fir'aun? Disebutkan Allah dalam surat Yunus ayat 90, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel. Aku beriman bahwasanya dia tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah, ya, kecuali apa? Yang aku beriman sebagaimana Banu Israel beriman. Berarti ketika mau ditenggelamkan sama ombak oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun mengaku beriman enggak? Nah, mengaku beriman. Ya, tapi dia masih sebatas rububiyah, dan ini apa? Sebatas rububiyah, tauhidnya tauhid rububiyah, mengakui Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mengakui Allah itu di atas. Dia akui. Tapi Anda bayangkan, subhanallah, apa yang dilakukan malaikat Jibril alaihissalam, saking jengkelnya dengan Fir'aun. Dikatakan, disebutkan Nabi SAW, lau ra'aitani lima gharaka Fir'aun aji betin fa'adhahu fi makhafatan an tudrikahu rahmatallah. Sampai kata beliau, disebutkan Nabi SAW, kau lihat, sedang kau lihat diriku, yaitu ini konteksnya bicara kepada Nabi SAW. Ketika Fir'aun ditenggelamkan, aku datang kepada Fir'aun. Ini siapa? Malaikat Jibril cerita kepada Nabi SAW. Ini seperti kalau cerita, berarti Masya Allah ada keunikan, kedekatan mereka, ya, antara Nabi dengan Malaikat Jibril. Ya, mungkin bakal takjub Nabi SAW. Anda diceritain aja takjub. Jadi aku datangin tuh Fir'aun waktu tenggelam, aku datangin, aku bawa tanah basah, tanah liat, tin, aku masukkan kepada mulutnya. Ya, aku masukkan kepada mulutnya. Takut apa? Dia sempat ngomongin ini lagi, bertauhid nanti. Dia sempat beriman. Aku takutnya dia dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang paling jengkelin di muka bumi. Nggak usah ngomong nih, cekokin nih. Subhanallah. Ya, ini ya, malaikat Jibril sampai marah. Ya. Biar apa? Dia nggak sempat berangan-angan jadi apa? Orang beriman. Dan Anda perhatikan, pintu tobat itu bakal tertutup. Di antaranya kapan pintu tobat tertutup? Ketika matahari terbit dari barat. Kedua, ketika apa? Malam yugharghir. Kalau kita nyawa belum di kerongkongan, nyawa belum sampai dicabut, kita masih bisa tobat. Tapi kalau sudah di kerongkongan, tidak ada pintu tobat. Berikutnya, ketika azab di depan mata, tidak ada pintu tobat. Seperti yang terjadi pada Fir'aun. Ini sudah Fir'aun sudah ditenggelamin nih. Udah nggak ada tobat, terlambat kamu Fir'aun. Nah, ini subhanallah ya, zaman kita ini, zaman yang kita ini dapat nikmat yang Fir'aun seorang raja nggak merasakan nikmat yang kita rasa. Fir'aun nggak pernah naik pesawat. Fir'aun belum pernah merasakan dapat AC, tidur spring bed. Ya. Fir'aun belum pernah merasakan minum air kulkas. Ya. Fir'aun belum pernah merasakan makan es campur, ada bakso, mie ayam. Anda di puncak kenikmatan. Jadi Anda jangan sampai kufur nikmat. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang thayyib-thayyib dan kamu beramallah soleh. Ini ingatan, itu ada peringatan. Jadi Anda dikasih yang thayyib-thayyib di muka bumi, tapi Anda jangan berbuat maksiat. Lakukan amal soleh. Makan thayyib biar kuat beramal soleh. Berikutnya Nabi SAW juga menyebutkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati wa'malu salihah. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang thayyib-thayyib. Kemudian apa?
makanan yang thayyib, washkurulillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun. Setelah Anda makan yang thayyib, yang halal, nikmatnya banyak, kemudian apa? Bersyukurlah kepada Allah. Kalau Anda termasuk orang yang hanya beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, maka apa? Habis makan, bersyukur. Wujud syukur apa? Habis makan bukan hanya baca alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Banyak lagi lafadznya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aku makanan ini, rezeki ini, ya, memberikan aku makanan ini, rezeki ini. Habis baterainya. Bismillah. Nah, yang telah memberikan aku makanan ini, rezeki ini, min ghairi haulin minni wala quwwah. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Anda perhatikan di sini. Anda memuji Allah, segala puji bagi Allah. Enggak ada segala puji bagi suami yang memberikan aku nafkah ini, makan ini, enggak boleh. Itu sudah syirik. Kalau lisan, syiriknya lafzi. Kalau masuk dalam hati, jadinya syirik besar. Ya, Allah memberikan makanan dan rezeki ini min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya upaya dariku, semua dari Allah. Ini apa? Anda akui dengan hati, itu wujud syukur. Semua dari Allah. Sampai kata Nabi, barang siapa makan, setelah makan baca doa ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa yang telah lalu digugurkan. Sudah Anda makan enak, perut nyaman, hilang dari lapar, dahaga, Anda sehat, kemudian dosa digugurkan. Kemudian rukun syukur yang berikutnya setelah akui dengan hati apa? Al-inqiyad bil jawarih wal amal salih. Lakukan apa? Dengan tubuh ini amal saleh. Habis makan ya bibir jangan gibah namimah. Habis kajian 1 jam. Ya habis ini sebelum Jumatan ibu-ibu ke kafe. Terus gibah namimah. Jangan sampai. Ya, yang telinga dengerin yang maksiat-maksiat, mata ngelihat yang haram. Ya, tangan ngelihat pakai scroll yang enggak benar. Jangan. Beramal saleh. Berikutnya ats-tsana bil lisan. Puji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Banyak puji Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya wasiat Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah juga berfirman, ya ayuhan nas kul mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai para manusia, makanlah di muka bumi yang halal dan thayyib, tapi jangan ikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh jelas bagi Anda. Apa mengikuti langkah setan? Sudah makan halal dan thayyib, tapi berbuat syirik. Dibisikin, habis bisa makan halal dan thayyib, terus kirim sesajen. Na'udzubillah. Kemudian habis makan halal dan thayyib, tapi ngicip yang haram-haram. Nyoba narkoba dikit-dikit. Na'udzubillah. Yang haram bisa dihitung jari, yang halal nggak bisa dihitung jari. Tapi dasar manusia pengen nyoba yang apa yang dilarang. Pengen apa? Makan halal dan thayyib, tapi apa? Anda makan berlebihan, ini juga jebakan setan. Anda mengikuti langkah setan. Makan halal dan thayyib, tapi Anda konsumsi menu pantangan Anda. Itu bisikan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Biar apa? Biar Anda tidak kunjung sembuh, jadinya malas kajian, susah ibadah, sampai ditimbulkan penyakit lebih berat. Darah tinggi dibisikin sama setan untuk makan pantangannya. Akhirnya kena stroke. Akhirnya sampai meninggal. Nah, itu semua jebakan syaitan. Ya. Kemudian yang berikutnya disebutkan dalam buku ini disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan rahimallahu taala, fatauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah taala adalah pencipta. Ingat, tauhid rububiyah apa sih? Anda meyakini Allah pencipta, Allah sang khalik, Allah pemberi rizki, Allah sang Razzaq, Allah yang menghidupkan, Hayyul Qayyum, dan Allah yang mematikan, ya, dan Allah yang mengatur semua semesta bumi ini, atau dengan istilah lebih ringkas, mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya. Itu lebih ringkasnya tentang tauhid rububiyah. Saya tanya kepada Anda, saya pernah cerita dahulu,
di Hadramaut, di satu daerah, salah satu kota namanya Syeher, bukan sihir, Syeher. Di kota itu ada satu kuburan, ya, satu kuburan dikenal nama kuburannya kuburan Syekh Fadl. Sampai pengarang buku ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi, yang beliau pada tahun 1115 Hijriah, beliau sudah berwasiat di kota Syeher Hadramaut ada satu kuburan Syekh Fadl yang manusia hulu kepadanya. Dan pada satu Muharram, kaum muslimin dari segala penjuru dunia datang ke kuburan ini untuk ngalap berkah. Salah satunya, pertanyaan saya, ya, door prize-nya belum dapat nih. Pertanyaan saya yang bisa menjawab, ada dari antrian panjang ini yang mau masuk ke kubah kuburan, ada seorang wanita, giliran seorang wanita ini sedang melakukan program hamil. Lebih dari 10 tahun nggak punya anak. Masya Allah, ada door prize ini. Lebih dari 10 tahun nggak punya anak, jazakillah khair. Lebih 10 tahun nggak punya anak. Kemudian wanita ini promilnya bukan pola makan, ya, bukan inseminasi, ya, bukan. Promilnya caranya lain, ya. Promilnya caranya apa? Permisi, dia pakai baju hijab lengkap, bahkan pakai niqab, ya. Kemudian permisi, tanpa pakai pakaian celana dalam sehelai pun. Ngangkang di atas kuburan, kemudian pasirnya kuburan disiramkan ke kemaluannya. Sambil dia berdoa, minta kepada kuburan, ijlib li al-aulad, datangkan kepadaku anak. Saya tanya kepada Anda, gambaran syirik apa yang terjadi pada wanita ini? Jelaskan. Baik, kalau ibu menjawab rububiyah, dari sisi mana ibu bilang rububiyah? Biar menjawab ibu dulu, jilbab coklat. Dari mana ibu mengatakan rububiyahnya, dari sisi mana? Yang orang di masa silam terjatuh dalam syirik rububiyah. Ya, bahkan Fir'aun mengikrarkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala sebelum ditenggelamkan dalam lautan. Nah, dari sisi apa tadi rububiyah? Pertanyaan gak akan jauh dari penjelasan. Penjelasan barusan, ya, poin penjelasan yang saya baca tadi, tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah Ta'ala terus sampai akhir paragraf tersebut. Dari mana Anda mengatakan ini ada padanya unsur syirik rububiyah? Anda diajak sedang apa? Mentadabburi ayat. Dari mana? Ayo yang lainnya. Dari mana? Betul banget. Yang jawab 3 orang barusan. Allah pencipta, yang satunya rezeki. Benar semua. Karena itu rububiyah. Ini dapat 3 door prize ini. Nah, 3 door prize, silakan. Nah, masing-masing satu-satu ini. Yang tadi ibu ada yang jawab rezeki, pencipta, benar semua. Karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini disekutukan, sudah terjatuh. Rububiyahnya ternyata diambil yang lain. Ya, dianggap wali kuburan ini bisa memberikan anak. Anak termasuk rezeki apa bukan? Yang mencipta janin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah terjatuh dalam syirik rububiyah. Uluhiyahnya terjatuh dari hal apa tadi? Nah, berdoa atau meminta kepada selain Allah. Doa termasuk ibadah apa bukan? Doa. Sarful ibadah li ghairillah, ya, fahuwa syirik. Memalingkan ibadah kepada selain Allah mimma huwa min khasaisillah,
mimma hiya min khasa'isillah, yang mana ini termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirik. Doa termasuk kekhususan untuk Allah. Ya, ketika dia berdoa kepada selain Allah, maka pada doa ini termasuk ibadah, maka itu syirik. Maka itu syirik. Nah, baik. Kemudian berikutnya, kalau misalkan dia ada istilah memanggil nama walinya, yang harusnya bertawasul dengan asma wa sifat Allah, tapi dia tidak menggunakan asma wa sifat Allah, tapi apa? Memanggil si wali fulan misalkan. Ya, memanggil menggunakan apa? Tawasul dengan tawasul syirki. Tawasul yang ada padanya kesyirikan, maka ini juga nggak boleh. Ya, bisa masuk nanti apa? Syirik dalam perkara asma wa sifat. Asma wa sifat. Kita lanjutkan. Tidak ada satu makhluk pun yang mengakui bahwa ada penciptaan lain yang mencipta bersama Allah Ta'ala, atau ada yang memberi rizki selain Allah, atau menghidupkan dan mematikan. Bahkan orang-orang musyrik pun mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, dan menghidupkan, mematikan, mengatur segala sesuatu. Orang di masa silam, orang kufar, orang musyrik di masa silam mengakui Allah mencipta bumi ini, Allah memberi rizki, Allah menghidupkan. Adapun Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa bisa mengobati orang buta. Nabi Isa bisa mengobati orang boros, vitiligo, kulit belang. Apakah Nabi Isa Allah? Bukan. Tapi Nabi Isa dikasih mukjizat oleh Allah. Dan mukjizat itu sengaja untuk dipamerkan. Agar apa? Mereka beriman kepada Nabi. Bukan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Sebagaimana Uzair juga bisa menghidupkan orang mati. Ya, sehingga sama dengan orang Nasrani, Uzair ibnullah, Isa ibnullah. Isa anak Allah, Uzair juga anak Allah. Coba keyakinan mereka Yahudi, yang satunya Nasrani. Makanya 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, Nabi berdoa, la tatruni kama atratil yahud wan nasara. Ya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi berwasiat kepada para sahabatnya, ya, jangan jadikan kuburanku itu berhala yang disembah. Juga Nabi berdoa agar umatnya tidak hulu sebagaimana mereka hulu kepada Isa, kaum Nasrani, dan kaum Yahudi hulu berlebihan kepada siapa? Uzair. Nah, Anda perhatikan di sini, ya, ini sampai doanya Nabi SAW demikian. Biar nggak terjatuh dalam apa? Kesyirikan. Dan dikabulkan oleh Allah, di antara wujud terkabulkannya, kuburan Nabi sampai detik ini dilapisi 3 dinding, 3 pagar. Dan kalau ada orang ingin mencuri jasad Nabi di zaman dahulu, disebutkan dalam kitab Durarul Kamina lil Hafidz bin Hajar, ada 2 orang Nasrani yang mau mencuri jasadnya Nabi. Dan dia memimpikan apa? Dia memimpikan atau berjumpa dengan Nabi dalam mimpinya 3 kali. Dan ini nggak sembarangan. Mimpi kepada raja, dimimpikan kepada raja. Dan raja cerita kepada ulama yang hidup di masa itu, kata raja, ini ru'yatul haq, ini ru'yah benar. Nabi berharap cari orang yang mau mencuri jasadnya. Dan ingat, orang yang mengaku mimpi Nabi, syaratnya apa? Harus tahu ciri fisik Nabi. Kalau dibilang, aku melihat Nabi tadi malam, gimana wujudnya Nabi? Mulus, bersih, nggak berjenggot, bersih semua. Rambutnya putih semua. Ya ini bukan Nabi, namanya setan. Nabi disebutkan dalam riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, At-Tirmidzi, kana lihyatu tamla'u sadrah. Jenggotnya Nabi memenuhi dadanya. Ya, kalau dibilang orang yang berjenggot itu ciri-cirinya orang ekstrim, ya, orang berjenggot itu orang-orang adalah orang-orang yang teroris. Sebenarnya musuh-musuh Allah mau menanamkan dalam benak Anda dan Nabi kalian jenggotnya paling tebal. Jadi tokoh teroris Nabi kalian, tokoh teroris umat Islam adalah Nabi kalian. Itu maunya mereka. Mereka nggak tahu Nabi Isa juga jenggotan, Nabi Isa jenggotan, Nabi Musa, Nabi Ibrahim juga semua jenggotan. Nah, subhanallah, ini makanya hati-hati, medsos itu ingin mengadu domba Anda. Dan umat Islam kalah dengan adu domba, bukan dengan senjata.
Karena Nabi pernah berdoa 3 doa, 2 doa ditolak, 1 doa, Allah yaj'al bainana ba'san. Ya Allah, jangan jadikan kesengsaraan di antara kami sendiri. Ditolak sama Allah. Dan ini yang dipakai oleh mereka menghancurkan kaum muslimin dengan mengadu domba. Fa subhanallah, kita kembali. Fa di sini Anda perhatikan Allah Subhanahu wa taala mencipta, Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Nabi Isa dikasih mukjizat dan mukjizat itu sengaja dipamerkan biar orang beriman. Beda dengan karomah. Kalau orang-orang wali, orang-orang saleh punya karomah dan karomah itu bukan dipamerkan. Karena khawatir manusia bakal hulu kepada orang saleh. Itu bedanya. Nah, seperti kita dapati mungkin orang di antara kita ada orang saleh, dia punya karomah. Ya, seperti Umar pernah ketika Umar mendebati pasukannya sedang berperang jauh dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di rumahnya. Pasukannya di balik gunung perang. Tapi pasukannya dengar suara Umar. Ya jaish al-jabal, al-jabal. Wahai pasukan, sembunyi ke gunung, arah ke gunung. Seperti mendengar suara Umar, padahal Umar jauh. Ini termasuk karamah. Ya, ada pun mukjizat khusus untuk para nabi dan rasul. Seperti Nabi membelah bulan. Itu mukjizat. Yaitu mukjizat. Anda perhatikan berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, memelihara, mematikan, mengatur. Allah kemudian berfirman dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Dan sungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang musyrik, orang kufar di masa silam, jawabannya sama. Allah. Sepakat mereka. Nah, sepakat. Tapi mereka nggak meninggalkan penyembahan berhala. Nah, kemudian ketika Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun 86-87, "Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim, sayaquluna Allah." Katakanlah siapakah yang empunya langit yang 7 dan empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Ya, ketika mereka juga ditanya di antaranya seperti tadi disebutkan surat Yunus ayat 31, "Qul may yarzuqukum minas sama' wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Kalau ditanya siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran, penglihatan, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dan yang mati, mengeluarkan mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka semua sepakat menjawab Allah. Kemudian juga dalam surat Yunus, surat Yunus 31 barusan ini semua melihat Allah. Masih banyak ayat yang lainnya, bukan ini aja, bukan 3 ayat aja, tapi masih banyak. Dan mereka adalah orang-orang yang mengakui hal itu. Anda lihat halaman 40, tidaklah tauhid itu hanya sebatas mengakui tauhid rububiyah, Allah mencipta saja, Allah memelihara saja, Allah memberi rezeki. Bukan hanya itu. Ya, seperti dikatakan ahlul kalam. Makanya ahlul kalam mereka mengatakan apa? Orang yang bertauhid rububiyah cukup dikatakan Islam. Nah, ini ahlul kalam. Nah, subhanallah mereka ini ucapannya ngeri ahlul kalam. Anda perhatikan ahlul kalam sampai mereka mengatakan, kenapa ahlul kalam dikatakan ahlul kalam? Karena banyak ngomong tanpa dalil. Padahal Allah berfirman di antaranya apa? Jangan Anda bicara tanpa ilmu. Ya. Kemudian Anda perhatikan sampai ucapan mereka, puncaknya ucapan mereka sampai dengan pikiran-pikiran mereka, kerancuan agama mereka berkata, bukankah Allah maha mampu? Bisa nggak Allah merubah dirinya menjadi batu? Bisa nggak Allah merubah dirinya menjadi semut? Coba. Ini jebakan iblis. Sampai Anda lihat, orang yang gila banyak di jalan, ternyata ada mayoritas mereka ahlul kalam. Dibikin gila sama setan. Kenapa? Bicara dengan Allah tanpa ilmu. Nah, bicara tentang Allah tanpa ilmu. Akhirnya mereka bingung, Allah ini ada apa enggak sih? Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, ya'ti syaitanu ahadakum
fayaqul man khalaqa kada wa kada hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak fa idza balagha dzalik falyasta'id billah wal yantahi. Setan akan mendatangi Anda, salah satu dari Anda, dan setan bakal berkata, membisikkan kepada Anda, siapa yang menciptakan ini dan itu. Sampai nanti setan membisikkan kepada Anda, siapa yang menciptakan Rob Anda. Coba. Kemudian apa? Kalau ini sudah sampai ucapan, sampai derajat seperti ini, apa kata Nabi? Fal yasta'id billah, isti'adalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian apa? Wal yantahi, selesaikan, tutup pintu ini. Jangan mikir Allah itu kayak apa ya? Allah di mana? Udah. Nanti ujung-ujungnya bakal tanya, siapa yang menciptakan Allah? Kata Nabi apa? Stop. Fal yasta'id billah, isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah, fal yantahi, hentikan. Nah, hentikan. Nah, ini diantaranya ya, bahkan Anda bayangkan ketika sakaratul maut, kita nanti bakal didatengin setan berwujud manusia dan setan bakal berkata, murtadlah kamu. Masuklah kamu kepada agama Yahudi atau Nasrani. Lihat, semakin Anda di usia senja, serangan setan semakin kuat. Gak ada waktu istirahat bagi Anda. Imma setan itu qarin, imma setan itu keumuman setan, imma setan itu jin nasab. Ya, mereka akan menjadikan serangan Anda kepada Anda dahsyat sampai Anda susah ngucapin la ilaha illallah. Sampai Anda disibukkan urusan-urusan dunia. Ada kakek nenek usia 70 tahun sibuk ngeliat TikTok. Jarang baca Al-Quran. Sibuk ngurusi harta waris. Ada nenek-nenek sibuk ngurusi apa? Baper sama menantu. Ya Allah. Nah, lupakan ini semua ya. Karena apa? Serangan untuk Anda semakin berat. Semoga Allah lindungi kita semua. Akhiran, sebelum kita tutup, ya kita habiskan biar judulnya di pertemuan berikutnya, judulnya beda, ya biar kita nggak di judul yang sama. Dan Anda lanjutkan nanti halaman 41, Anda bisa baca di situ, ya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mereka ini menetapkan bahwa tauhid itu adalah keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu adalah pencipta, pemberi rizki, yang mematikan, yang menghidupkan. Sehingga mereka mengatakan Allah itu esa zatnya, tidak berbilang. Esa dalam sifat-sifatnya, tiada yang menyerupainya. Esa dalam perbuatannya, tidak ada suatu baginya. Ini tidak lain adalah tauhid rububiyah. Rujuklah dalam kitab mana saja, kitab-kitab para ulama ahlul kalam, maka kalian akan mendapati mereka tidak keluar dari seputar tauhid rububiyah saja. Ini bukanlah tauhid yang dengannya Allah mengutus para rasul untuk memerangi mereka. Meyakini hal ini semata tidak memberikan manfaat bagi pelakunya. Sebab yang seperti ini diakui kaum musyrikin dan orang-orang kafir. Namun semua itu tidak mengeluarkan dari kekufurannya dan tidak pula memasukkan mereka ke dalam Islam. Keyakinan itu adalah kesalahan besar. Barang siapa yang berkeyakinan seperti itu, maka tidaklah melebihi dari apa yang diyakini Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, Abu Jahal dan Abu Lahab. Dia meyakini apa? Rububiyahnya Allah. Tapi dia melawan Nabi dari sisi apa? Uluhiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya, sampai mereka menjadi apa? Paman Nabi yang memusuhi Nabi SAW. Serta keyakinan dianut sebagai mutsaqqifin, artinya ahli pendidikan dan kebudayaan. Kenapa? Sebagian orang dari pemerintah ahli pendidikan dan kebudayaan, mereka melihat ya nggak perlu ini tauhid uluhiyah dibahas. Nggak perlu rububiyah, asma wa sifat dibahas. Cukup kita biar jadi umat yang bersatu, semua agama manapun, cukup kita bahas tauhid rububiyah saja. Karena tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat hanya memecah belah umat. Itu diantara syubhat mereka. Hanyalah sebatas pengakuan tauhid rububiyah semata. Mereka tidak berusaha menuju kepada tauhid uluhiyah, yang demikian ini adalah satu kesalahan yang besar dalam mendefinisikan, mengartikan tauhid. Adapun tentang kesyirikan, mereka mengatakan yaitu kamu meyakini bahwa ada selain Allah yang mencipta bersama Allah Ta'ala, atau ada yang memberikan rezeki selain Allah Ta'ala. Kita katakan seperti ini tidak pernah diucapkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi syirik menurut mereka, kalau ada Allah yang lain. Ada pencipta lain, itu aja. Ada memberi rezeki yang lain, itu saja. Ya, jadi sekedar apa?
mereka meyakini tauhid rububiyah saja, tapi menafikan tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Semoga Allah selamatkan kita semua dari segala wujud kesyirikan, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan tauhid, mudah mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana kita itu menanamkan tauhid uluhiyah untuk anak di bawah 10 tahun? Karena kalau uluhiyah mereka sudah, kalau masuk di sekolah Islam itu udah banyak gitu, itu banyak yang saya sendiri masih agak bingung gitu. Ya, Assalamualaikum. Kurang jelas ini ya. Saya kurang paham pertanyaannya tadi. Di hati anak kita yang di bawah tauhid uluhiyah. Ya. Baik, untuk menanamkan tauhid uluhiyah kepada si anak, makanya sebenarnya usia-usia 7 tahun, usia 10 tahun adalah usia emas. Ya, makanya jangan lalaikan anak-anak di usia seperti ini. Nah, tarbiyah yang terbaik memang tarbiyah apa? Dari orang tua. Dari tarbiyah orang tua itu yang terbaik. Anda lihat Nabi, kalau ada seseorang jadi Nabi, rata-rata putra-putranya jadi Nabi. Kecuali Nabi Muhammad, Allah wafatkan 3 putranya, biar gak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu hikmahnya. Begitu pula Anda lihat para ulama di masa silam, contohnya Abu Ya'la Ibnul Farra. Ya, dia termasuk ulama muhaddits juga. Karangan kitabnya banyak sekali, lebih dari 60 kitab. Dan beliau, yang mendidik beliau siapa? Kakeknya sendiri, bapaknya sendiri. Dan anak-anak beliau juga jadi ulama. Saudara beliau juga jadi ulama. Anda perhatikan, tarbiyah yang terbaik adalah tarbiyah dari orang tua. Karena hakikatnya apa? Anda setiap hari bersama anak, ya hakikatnya seperti homeschooling. Anda sampaikan kepada mereka, nak, gak boleh takut sama setan, hanya takut kepada Allah. Semakin kamu takut sama setan, setan semakin menguasai dirimu, dia semakin besar. Cukup kamu isti'adzah. Ya. Allah berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Makarnya setan itu sebenarnya lemah, nak. Ya. Dan yang menciptakan setan adalah Allah, nak. Ya. Dan kamu hendaknya ketika diganggu setan, kamu kembali kepada penciptanya dia. Kamu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan ini. Ya, kamu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan ini. Ini termasuk apa? Tauhid uluhiyah juga. Rububiyah ada, uluhiyah ada. Kemudian ketika Anda memegang kepala anak, "A'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma min kulli ainin lamah." Ini juga termasuk ada unsur tauhid asma wa sifat. Kalimat Allah adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kalau Anda tanya bagaimana mendidik tauhid uluhiyah, ya Anda ajari semua wujud ibadah. Ibadah itu uluhiyah artinya apa? Peribadatan. Doa, sholatnya, doa, niat harus benar. Jangan kamu ya doa untuk selain Allah. Nak, ketika sholat kamu niatnya harus lurus. Jangan sampai ketika kamu sebelum sholat kamu niatnya apa? Sholatnya biar dilihat bapak ibu. Sholatnya indah. Dari awal Anda didik. Kalau riak kamu di awal niat, nak, sudah bukan syirik kecil lagi, bakal jadi syirik besar. Karena terjadi pada asal muasal ibadah yaitu niat. Oh, ini subhanallah tarbiyah semua. Subhanallah anak yang seperti ini tiba-tiba nyampaikan ke tetangga. Gak boleh, bapak kamu gak boleh melakukan ini.
bapakku bilang, umiku bilang, Masya Allah, dia sudah jadi dai. Nah, ini apa? Tarbiyah dari awal. Bagaimana caranya? Ya Anda dulu belajar. Anda belajar tauhid, belajar akidah, belajar fikih, semuanya. Apa yang Anda miliki dari ilmu Anda tuangkan kepada anak. Ya, niscaya anak akan mengikuti apa yang Anda sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya, Ustaz, ada seorang teman saya atau bisa dibilang ya teman, ini suaminya meninggal ketika bertugas dan meninggal itu dalam kondisi itu dibunuh gitu Ustaz. Dan dia meyakini bahwa suaminya ini mati jihad dan tetapi keyakinannya itu bahwa dia menyampaikan ke anak-anak bahwa suami ini tidak tinggal, suaminya ada terus. Nah, bagaimana kita memberitahukannya, menyikapinya dengan pemikiran yang seperti itu? Terima kasih. Dia meninggalnya apa? Dibunuh apa? Dibunuh karena apa, Bu? Dibunuh ketika dia lagi bekerja. Ketika dia lagi Bekerja, kayak dia termasuk tentara gitu. Nah, dia katakan aparat lagi bekerja, kemudian dibunuh. Dibunuh sama siapa? Di medan perang. Nah, sekarang lihat, berarti Anda harus belajar apa? Harus belajar di antaranya yang perlu diketahui dalam bab apa? Jihad. Karena jihad itu ada pemimpinnya. Ya, ada pemimpinnya. Nah, jadi dan jihad itu diantaranya, kalaupun umat Islam pun berjihad, itu juga butuh izin pemimpin yang sah. Katakan negeri kita, ya itu diantaranya. Kemudian, kalau dia hukumnya memang hukum sedang ditegakkan jihad dan ada fatwa jihad, maka dia memang meninggal di medan perang. Meninggal di medan perang. Di sana ada jihad yang seperti jihad karena mati di medan perang, ada syahid yang mati di medan perang, ada yang syahid bukan di medan perang. Seperti syahid yang bukan di medan perang, seperti apa? Wanita yang hamil, tidak melahirkan, kemudian meninggal. Seperti orang yang tertimpa benda berat, seperti orang yang tenggelam, seperti orang yang sakit perut, seperti orang kena wabah. Ya, ini contoh-contohnya. Kalau di medan perang memang jihad, membela, menegakkan kalimatullah yal ulya, ini baru jihad. Ini baru jihad. Dan orang-orang yang mati syahid seperti ini, orang yang mati syahid di medan jihad, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Mereka hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Kenapa? Diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda perhatikan kalau mereka jihad membela agama Islam, mati syahid. Ada juga yang sekali lagi bukan mati di medan perang, tapi syahidnya seperti ada seorang lelaki mempertahankan rumahnya, hartanya, keluarganya, sehingga dia perang dengan maling atau rampok. Sampai rampoknya mati. Ini juga termasuk mati syahid. Tapi bukan di medan perang jihad. Ya, beda, bukan di medan perang yang jihad. Dan hukumnya beda, orang yang mati syahid di medan jihad. Katakan, Anda kaum wanita, gak wajib Anda keluar medan jihad. Tapi Anda bakal wajib ketika musuh Allah mengepung kampung Anda pun jadi wajib. Ini seperti medan jihad seperti ini. Pernah kami dapati dulu teman kami diserang gerombolan Syiah ketika di pondok di Yaman waktu itu. Ya, pemerintah sudah mewanti-wanti agar kita keluar saja dari ma'had kita. Kenapa? Orang Syiah dari Iran sudah mengincar ma'had ini. Mereka paling benci ma'had Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sehingga roketnya panjangnya kayak truk diarahkan ke pondok.
satu pun nggak ada roket yang panjang kayak terkena masjid di tempat kita berada. Ada teman-teman yang subhanallah sampai meninggal hilang separuh badannya. Ya, ada ibu-ibu dari Perancis yang lagi hamil kena tembak dan meninggal. Dan waktu itu 2 bulan setelah dimakamkan datang banjir, dan setelah banjir ini berlalu terkuak kuburan tadi, keluar jenazahnya. Dan subhanallah tadi yang dikebumikan tadi, ada yang akhwat ibu-ibu dari Perancis, ya ketika dipindahkan kuburannya masih netes darahnya merah segar. Ya, teman yang tadi hilang separuh badannya masih netes darahnya merah segar. Ya, sebagai Anda perhatikan mukjizat dari Allah, di antaranya Allah berfirman wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Ya, walakin la tash'urun. Ya. Dan janganlah kamu mengatakan orang gugur di jalan Allah mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu tetap hidup dan mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak menyadarinya. Bukan hanya itu aja, di antaranya siapa? Di antaranya pamannya Rasulullah, siapa? Hamzah. Di kuburan mana? Di kuburan mana waktu itu? Kuburan Uhud. Anda kalau ke sana, ada tulisannya, Anda lihat tuh. Ada juga korannya. Beberapa puluh tahun waktu yang lalu, ketika banjir, ada jenazah yang keluar. Dan ulama melihat kemungkinan besar ini jenazahnya Hamzah. Dari 70 syahid, syuhada Uhud. Dan dikatakan, subhanallah, ketika keluar dari kuburannya, padahal Anda perhatikan, lebih dari 1400 tahun yang lalu lebih. Ternyata jasad beliau masih meneteskan darah yang segar dan tidak berbau busuk. Ini lebih jauh lagi tahunnya. Dan mereka ini seperti apa? Hidup. Kita berharap suami ibu ini termasuk yang membela agama Allah Subhanahu wa taala dari para pemberontak. Ya. Kalau dari para pemberontak, semoga masuk dalam jajaran syuhada. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau saya dengar dari pembicaraan tersebut, yang menyampaikan pengertiannya ibunya itu, dia seolah-olah bisa melihat anak-anaknya, keluarganya begitu. Nggak bisa, ya. Kalau orang mati nggak bisa, maksudnya hidup terus datang ke rumah malam Jumat ikut datang nyapa, say hello, nggak bisa. Kalau mau masuk Ramadan nanti ruhnya datang. Kalau mau masuk Syawal nanti balik ke kuburan, ya enggak ada. Ya, udah enggak ada berlaku seperti ini. Bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya hidup itu bukan berarti rohnya gentayangan. Ngelihat anak-anaknya, nyapa istrinya. Nah, bukan seperti itu. Jangan disalahartikan. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya sudah jam 10, cukup sampai di sini karena ada jadwal khutbah Jumat, ya. Kita cukupkan, semoga kita diwafatkan sebagai ahli tauhid, dijauhkan dari segala wujud kesyirikan besarnya kecilnya, sengaja ataupun tidak, dan semoga Allah jaga kita, keluarga kita dari segala wujud serangan setan dari kalangan manusia atau setan dari kalangan jin. Semoga Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita, keluarga kita, dari penyakit hatinya, penyakit fisiknya, medisnya ataupun non medisnya, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mudah-mudahan beliau betul-betul paham dan bisa untuk menerapkan kehidupan sehari-hari. Dulu kami akan merayakan